Halo semuanya, balik lagi sama aku Putri Sukma di video podcast Curhat Filsafat yang kali ini udah masuk episode ketiga. Jadi di video kali ini aku bakal mencoba untuk mencapai goals aku, yaitu untuk menegaskan jawaban dari pertanyaan di video-video sebelumnya, yaitu apakah uang itu bisa membuat seseorang itu lebih bahagia atau enggak. Dan juga aku akan mencoba untuk membuktikan pendapat aku sendiri dengan fakta-fakta yang udah aku temuin. Jadi, definisi kata bahagia menurut para ahli itu adalah kondisi emosi dengan karakter senang, penuh syukur, dan juga rasa puas. Nah, rasa puas ini sendiri tadi merujuk pada pencapaian apa aja yang udah kita capai nih. Mulai dari achievement atas sesuatu, atau rasa puas akan membeli sesuatu, yang sejatinya itu juga dibutuhkanlah duit ini tadi untuk memenuhi rasa puas ini tadi. Nah, contoh nih, mungkin kita bisa ambil dari yang namanya kartun SpongeBob. Tahu dong kartun SpongeBob? Kartun SpongeBob ini yang kita tonton dari TK sampai mungkin kita masih nonton sampai sekarang, gitu kan. Nah, beberapa tokoh dari kartun ini sendiri itu kita tak pasti udah familiar banget dong. Ada SpongeBob, ada Patrick, Sandy, Squidward, dan juga Mr. Krabs. Nah, si Mr. Krabs ini pasti udah gak asing banget nih di telinga kita ya. Si kepiting mata duitan ya. Karena kenapa dipanggil kepiting mata duitan? Karena seumur hidupnya Mr. Krabs ini dia emang cuma memikirkan uang, uang, dan uang juga. Nah, kenapa dia dipanggil sekepiting mata duitan? Itu karena Mr. Krabs ini benar-benar cuma memikirkan uang, uang, dan uang gitu. Ngedengar mesin kasir dia langsung panik, ngeliat koin yang gelinding dia langsung ngejar. Dan menurutnya itu every penny is worth gitu, every penny is count. Setiap uang yang dia dapat itu benar-benar berarti banget. Sampai di mana ada episode di mana restoran Mr. Krabs yaitu Krusty Krab ini dibeli sama salah satu konglomerat dengan harga yang selangit, banyak banget uangnya. Nah, di sini udah pasti Mr. Krabs dia benar-benar tergoda ya dengan yang namanya uang, karena seperti yang kita tahu tadi dia benar-benar mata duitan gitu kan. Akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dengan keadaan kaya raya. Dan di awal pensiunannya dia ini, dia ngerasa bener-bener awalnya ya bahagia dong, karena dia nggak perlu memikirkan income pemasukannya dia, atau memikirkan uang yang berkurang atau yang pergi gitu kan. Dia cuma memikirkan how to spend his life gitu. Tapi lama-kelamaan di sini Mr. Krabs ini ngerasa udah mulai bosen banget sama hidupnya, dan juga ngerasa nggak bahagia sama apa yang dia dapat. Padahal kan as we know kalau misalnya Mr. Krabs ini cuma yang penting dalam hidupnya sendiri itu cuma uang gitu. Tapi pas dia udah dikasih infinity money to enjoy his life, dia malah nggak bahagia lagi. Nah, di episode kali ini aku bakal bahas soal ini. Emang seperti kita tahu kalau misalnya uang ini penting banget lah ya. Di kehidupan sehari-hari kita juga butuh duit. Untuk makan kita butuh duit, untuk memenuhi keperluan hidup dan kebutuhan. Bahkan numpang buang air aja kita butuh duit gitu kan. Nggak ada yang benar-benar gratis lah di dunia ini, semuanya pasti bayar. Ada timbal baliknya. Nah, menurut penelitian sendiri, apakah uang bisa membeli kebahagiaan atau memberi seseorang kebahagiaan? Jawaban penelitian itu adalah bisa. Menurut William Compton dan Edward Hoffman di bukunya yaitu Positive Psychology, di sini tuh bukunya merangkum tentang hubungan antara uang dan kebahagiaan, atau biasa disebut subjective well-being atau kesejahteraan subjektif. Dalam bukunya mereka itu berpendapat mereka ini menyebutkan kalau jika seseorang itu memiliki uang yang banyak dan hidup di negara yang juga sejahtera, seseorang akan memiliki kecenderungan untuk merasa lebih bahagia daripada orang yang memiliki sedikit uang dan tinggal di negara yang tidak sejahtera. Kenapa? Karena uang di sini kan sebagai pemuas ya, karena uang bisa membantu kamu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, sehingga bisa terhindar dari yang namanya stres, karena tidak perlu khawatir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu kita bisa lihat dari yang namanya piramida kebutuhan yang seperti ini. Nah, kita bisa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di sini dengan menggunakan uang itu sendiri. Jadi gini menurut aku, masalah bakal selalu datang ke setiap individu, mau dia berduit atau enggak.
Tapi pasti ada masalah yang cuma datang kalau misalnya kita nggak punya duit. Contohnya yaitu ya cicilan, hutang, untuk bayar ini itu, untuk makan dan lain-lain sebagainya. Jadi masalah orang itu akan lebih berlipat ganda daripada orang yang punya duit gitu. Dan lagi menurut aku, apakah uang bisa membuat bahagia atau enggak itu sendiri tergantung dari uang ini digunakan untuk apa sih. Atau misalnya uang ini kalian gunakan sebagai apa gitu. Apakah untuk sesuatu yang berguna atau enggak, apakah itu mempengaruhi kesehatan mental kalian atau enggak, bisa membuat bahagia atau enggak. Karena berdasarkan survei sendiri, anak-anak muda zaman sekarang tuh lebih mementingkan menghabiskan uang untuk pengalaman dan hobi daripada untuk membeli barang. Tapi kan orang beda-beda kan ya. Ada orang yang ngerasa kalau misalnya self healingnya adalah belanja gitu, untuk membelanjakan dirinya, mereka merasa senang gitu. Terus ada juga orang yang ngerasa kalau misalnya dengan menghabiskan untuk spending their money untuk melakukan hobi mereka, mencoba experience baru, itu adalah salah satu cara untuk membuat mereka bahagia gitu. Jadi kesimpulanku sementara adalah iya, uang bisa membuat seseorang bahagia, tapi dengan terms and conditionnya sendiri. Terms and conditionnya itu tadi, yaitu uang ini dialokasikan untuk apa, apakah ini berguna untuk kesehatan mental atau enggak, terus abis itu uang ini digunakan untuk apa. Jadi ini lebih ke pinter-pinternya seseorang untuk manage their money aja gitu. Dan juga orang itu juga harus tahu sebenarnya kebahagiaannya ini dengan gimana sih. Karena ada juga kebahagiaan yang nggak melulu tentang spending money untuk menyenangkan dirinya sendiri gitu. Ada juga orang yang ngerasa kalau misalnya mereka bahagia karena mereka memberi seseorang sehingga orang itu bahagia, jadi mereka merasa bahagia juga. Nah, itu adalah macam-macam bahagianya orang-orang, jadi kita nggak bisa menyamaratakan gitu. Karena menurut aku lagi, berdasarkan pengalaman yang ada di aku, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya itu dibeli pakai uang. Oke, mungkin itu dulu untuk podcast part 3 kali ini. Thank you semuanya udah mau nonton sampai sini. See you in the next video and bye-bye.